Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum kenal sama aku, kenalin nama aku Farah Firdausi, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di video kali ini aku mau ngajak teman-teman buat lebih tahu lagi nih tentang elemen-elemen jurnalisme. Kita sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang wartawan harus punya pegangan atau prinsip dalam kita menjalankan peran kita sebagai seorang wartawan gitu. Berikut adalah 10 prinsip atau 10 elemen jurnalisme menurut Bill Kovac dan Tom Rosenstiel. Elemen yang pertama adalah kebenaran. Yap, jadi tugas utama seorang jurnalis, seorang wartawan itu adalah memberitakan sebuah kebenaran ya teman-teman. Nah, kebenaran di sini bukan berdasarkan tataran filosofis, melainkan berdasarkan tataran fungsionalis. Jadi maksudnya kebenaran fungsionalis ini adalah kebenaran-kebenaran yang memang dalam kehidupan sehari-hari itu dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kovac dan Rosenstiel memberikan contoh tentang informasi kecelakaan lalu lintas. Yang hari pertama, seorang wartawan mendapatkan informasi, di titik ini ada kecelakaan. Jadi wartawan itu memiliki tugas untuk memberikan laporan jam berapa kejadiannya, kemudian di mana titiknya, kemudian korbannya bagaimana, nomor polisinya berapa, jenis kendaraan yang digunakan apa gitu. Nah, kemudian di hari yang kedua dari laporan wartawan ini kemudian mendapatkan tanggapan-tanggapan dari pihak lain, misalnya seperti dari pihak kepolisian, dari pihak keluarga maupun korban itu sendiri. Tanggapan-tanggapan ini kan kemudian menambahkan informasi atau mungkin mengkoreksi dari laporan si wartawan. Nah, di hari yang ketiga, koreksi inilah yang kemudian akan diberitakan di media. Dari berita yang udah diberitakan ini nantinya juga masih bisa mendapatkan tanggapan-tanggapan dari pembaca maupun dari audiens yang mengkonsumsi berita itu. Dari contoh ini kita dapat simpulkan bahwa kebenaran itu terbentuk hari demi hari, lapisan demi lapisan gitu. Untuk terbentuknya sebuah kebenaran yang lengkap dibutuhkan sebuah proses. Kemudian elemen yang kedua adalah loyalitas. Loyalitas ini berkaitan dengan kepada siapa sih seorang wartawan, seorang jurnalis itu berpihak, apakah kepada perusahaan atau kepada pengiklan atau malah kepada netizen yang maha benar. Nah, dalam menyampaikan sebuah berita kebenaran kepada masyarakat, seorang wartawan itu harus berpihak kepada kepentingan masyarakat ya teman-teman. Dengan kata lain, loyalitas seorang wartawan itu terletak pada kepentingan umum. Kemudian elemen yang ketiga adalah esensi dari jurnalisme. Esensi dari jurnalisme ini adalah disiplin dalam melakukan verifikasi. Jadi disiplin verifikasi ini, seorang wartawan ini harus memastikan data dan juga fakta yang mereka peroleh dari lapangan. Nah, disiplin verifikasi ini juga dapat membedakan antara jurnalisme dengan hiburan, propaganda maupun fiksi atau seni. Kemudian elemen yang keempat adalah independensi. Nah, Kovac mengatakan bahwa seorang jurnalis, seorang wartawan itu tidak mencari teman maupun tidak mencari musuh. Di sini bukan berarti juga seorang wartawan itu bersifat netral, melainkan seorang wartawan itu harus bersifat independensi. Independensi merupakan sebuah kesetiaan terhadap kebenaran dalam menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat tanpa adanya propaganda maupun rekayasa yang dibuat-buat. Mereka juga tetap harus menjaga keakuratan dari data-data yang mereka sampaikan. Kemudian elemen yang kelima adalah memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Nah, diksi memantau di sini bukan berarti seorang wartawan atau jurnalis ini mendiskriminasi atau melukai mereka-mereka yang hidupnya udah enak ya teman-teman, hidupnya mereka udah nyaman. Memantau di sini adalah dalam rangka untuk turut serta, ikut serta dalam menegakkan demokrasi yang ada di Indonesia. Salah satu caranya adalah melalui investigative reporting. Jadi
Investigative reporting ini merupakan sebuah metode di mana seorang jurnalis atau wartawan ini berhasil menunjukkan mana sih yang benar, mana yang salah, kemudian siapa sih yang sebenarnya melanggar hukum, siapa sih yang harusnya menjadi terdakwa. Oke, elemen yang keenam adalah jurnalisme sebagai forum publik. Jadi maksud dari forum publik di sini orang-orang seperti kita yang notabene bukan seorang jurnalis gitu bisa datang untuk menyampaikan opini, menyampaikan komentar atau kritikan kita terhadap sebuah berita yang diterbitkan oleh suatu media. Jadi media ini mewadahi kita untuk menyampaikan opini, bisa melalui program telepon di radio atau talk show di televisi, atau juga bisa melalui opini pribadi di surat kabar gitu yang ada kolom opininya. Dan yang ketujuh adalah jurnalisme harus memikat dan relevan. Ketika membuat narasi atau artikel itu nggak sekedar oke, aku nulis dan selesai. Kita sebagai seorang jurnalis harus mampu membuat narasi tersebut menjadi lebih menarik untuk dibaca, ditonton maupun didengar, tetapi di sisi lain juga tetap relevan dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian elemen yang kedelapan adalah berita harus komprehensif dan proporsional. Nah, ibarat sebuah peta gitu ya, walaupun ketika kita membuat suatu berita itu enggak seilmiah ketika kita membuat peta, dimana peta itu harus ada detail suatu bloknya, harus ada keterangannya, dan juga harus ada gambaran tentang peta itu sendiri, sama halnya dengan berita. Kemudian elemen yang kesembilan adalah mendengarkan hati nurani. Jadi di dalam sebuah redaksi gitu ya, kita biasa mengenal adanya deadline. Nah, kita sebagai seorang jurnalis atau kita yang bertugas di dapur redaksi itu harus bisa mengambil sebuah keputusan apakah berita ini diberitakan atau tidak, dan tentunya kita harus menyamakan persepsi kita dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang terakhir, elemen yang ke-10 adalah di sini warga juga memiliki hak dan tanggung jawab terkait dengan berita-berita terkait. Nah, maksudnya apa? Jadi seiring berkembangnya teknologi, kita tahu ya bahwa informasi ini semakin mudah kita terima, semakin cepat kita akses gitu. Dan kita sendiri sebagai warga yang notabene-nya bukan seorang jurnalis gitu, juga bisa terlibat gitu dalam proses pembuatan berita. Misalnya dengan melalui blog kita bisa menyampaikan pendapat kita, atau melalui media sosial kita turut membagikan sebuah berita. Muncul istilah baru yaitu citizen journalism. Nah, itu tadi ke-10 elemen-elemen jurnalisme menurut Bill Kovac dan Tom Rosenstiel. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau misal penjelasan aku ada yang kurang atau ada yang salah, teman-teman bisa komen di bawah. Aku Farah Fidausi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.